Pas saya lihat dari jauh tuh kayak guling bawa arus gitu. Saya ngambil senter karena keadaan gelap ya, saya ngambil senter, saya senterin gitu. Oh tambah gede, panjang gitu. Saya juga aneh gitu. Oh panjang, udah deket itu kok pocong gitu. Itu melotot mukanya serem banget ke saya gitu. Udah keadaan airnya deres, padahal aneh. Ya nggak hujan nggak apa, itu air deres, air dari mana itu? Halo sahabat Detmis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Miss Dila di acara Curi Curhat Misteri. Hari ini kita kedatangan narasumber lagi nih di studionya Detmis. Narasumber ini udah pernah loh sebelumnya main ke Detmis, tapi kali ini beliau punya cerita baru untuk sahabat Detmis. Oke, langsung kita sapa aja yuk narasumbernya. Halo Mas Muradi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi di channel Detmis. Mas katanya punya cerita horor lagi nih. Cerita horornya tentang apa nih Mas yang kedua? Kemarin tuh mancing di Cikapundung, saya dengar suara gamelan sekitar jam 12 malam. Lama-lama tuh suara gamelan tambah seru, tambah keras tuh suaranya. Saya lihat kiri belakang itu nggak ada siapa-siapa malam gitu teh. Nah, udah sekitar 5 menit itu pas saya lagi fokus ke mancingnya karena ada yang makan tuh ikannya ke joran saya. Itu tiba-tiba tuh ada kakek-kakek bawa tongkat di belakang tuh, sangat serem bawa tongkat itu nanyain ke saya. Oke Mas, tahan dulu ceritanya ya. Lagi seru nih ya, tapi sebelumnya tahan dulu. Oke sahabat Detmis, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa dulu ya subscribe channel Detmis 73. Nah, buat kalian yang punya cerita horor, kalian boleh nih DM Instagram kita ke detmis73 atau email ke email kita di ceritadetmis73@gmail.com. Oke, kita lanjut aja lagi ceritanya ya. Teh, saya ceritain dulu ya teh, hobi saya mancing dulu waktu kecil tuh umur 12 tahun di Wonosobo, kan asalnya saya dari Wonosobo. Nah dulu sering mancing ke sawah, kadang-kadang ke kali, kadang-kadang ikut temen gitu. Sering mancing di Wonosobo, sering dapat lele, ikan mas, alhamdulillah gitu. Kadang-kadang sering marahin sama orang tua karena saya hobinya mancing, seneng mancing walaupun dimarahin juga sama orang tua, mancing saya teh di kampung di Wonosobo gitu. Udah gitu, lama-lama saya keseringan mancing di situ. Walaupun hujan pun saya mancing gitu. Udah lulus sekolah saya merantau ke Tegal. Merantau ikut Pak D jaga toko di Tegal. Nah, udah gitu saya dapat kenalan itu orang Tegal gitu. Kok aneh gitu, kok saya dapat kenalan orang Tegal, kok hobi mancing juga gitu teh, gitu. Udah gitu kan dulu sering ngajakin waktu pertama kenalan itu ngajakin mancing kalau di Tegal kan deket laut, ngajakin ke laut dulu, ngajakin mancing ke laut gitu teh. Udah gitu sering mancing ke laut karena temen ngajakin di situ, orang sananya ngajakin mancing ya, setiap malam mancingnya di laut. Kadang-kadang dapat cumi, dapat udang, kadang-kadang ikan kerapu. Kalau di laut kan banyak ikannya gitu, kayak gitu deh awal awal pertama saya pemancing gitu teh. Terus Mas itu gimana bisa sampai ke Bandung? Nah udah gitu kan dulu saya pernah usaha tapi memang belum waktunya, memang takdir saya begini. Dulu pernah warteg sama istri tapi bangkrut gitu. Akhirnya saya merantau di Bandung. Pertama saya sendiri di Bandung jadi koki di daerah Paster bagian masak. Nah, lama-lama saya udah setahun karena anak istri di kampung, akhirnya saya tarik anak istri ke Bandung sini. Nah, ke Bandung sama istri sama anak. Waktu anak saya sekitar umur setahun lah saya bawa ke Bandung. Nah udah gitu
saya merantau di daerah Taman Pesiran, saya kontrak di situ. Saya dapat kenalan temen di sini, hobi mancing juga gitu, awal pertama gitu. Saya sering mancing, itu ini diajak mancing, ayo mancing mas, ayo. Karena saya hobi mancing itu, sering mancing kan dulu saya belum punya joran, saya pakai batang inilah, batang bambu kecil, saya ngambil batang bambu teh. Saya sering mancing, mas kenapa pakai itu kan ada toko, belian udah murah di sana, kalau mau beli joran gitu, temen saya ngajakin. Saya bilang belum gajian dah murah, gampang lah nanti saya beliin. Akhirnya kan dibeliin sama teman saya itu namanya Deden, orang sini, orang Bandung. Nah, saya dibeliin joran. Akhirnya lama-lama sering diajak mancing teh di sini di Kali Cikapundung sini teh. Terus itu gimana Mas pengalaman horornya, boleh diceritain dulu nggak? Oh terus gini kan belum lama kemarin saya mancing habis maghrib. Kebenaran kontrakan saya kan dekat kali, namanya Kali Cikapundung di situ teh. Nah, akhirnya saya karena di situ dekat kali, jadi saya hobi mancing. Jadi kalau hiburan dekat, karena saya di situ dekat Kali Cikapundung. Jadi kalau misalnya lagi suntuk, kadang-kadang langsung mancing ke Kali Cikapundung teh gitu. Nah, udah gitu saya keseringun diajak mancing sama temen, ayo sana kalau lagi suntuk diajak lagi ke sana, yuk mancing mas, ayo saya ke sana gitu. Nah belum lama kemarin saya mancing, karena siangnya udah mancing, saya ngeliat di sungainya banyak ikan gitu, saya penasaran pengen nyobain mancing malam gitu. Kamu nyobain mancing malam, saya berangkat dari rumah itu jam habis maghrib, habis sholat maghrib. Nah, pemancing, alhamdulillah saya dapat satu, mungkin ada 5 kiloan lah. Saya penasaran mungkin ada lagi. Nah, udah gitu, itu ada suara berisik air, tapi suaranya berisik gitu. Kayak kayak suara pasar. Saya amat-amatin, saya lihat, tapi sepi malam. Gak ada kok, ada suara berisik gitu. Lama-lama kok ada kayak suara gamelan. Kayak gamelan adat sini, adat Sunda gitu, ada suara gamelan gitu. Tapi beda, merinding semua tangan saya gitu, kok beda, kayak dingin-dingin merinding gitu, ada suara gamelan gitu. Saya fokus mancing aja, walaupun saya perasaannya gimana, takut gimana, saya fokus mancing lah, biarin, masa bodoh gitu. Saya baca doa sebisa saya, alhamdulillah lama-lama hilang suara itu, udah hilang. Saya fokus mancing karena udah dapet lele satu, saya mancing fokus. Lama-lama itu ada suara ketawa-ketawa di atas. Itu di situ kan di kali itu ada pohon alpukat, itu ada suara ketawa-ketawa. Saya lihat kok nggak ada, apa mungkin tetangga, soalnya kan di teman saya juga di situ di dekat kali itu, namanya Herman, Pak Herman itu, apa mungkin Pak Herman apa siapa ya. Saya lihat itu ketawa lagi, tambah berisik di atas, tapi beda, merinding semua tangan saya gitu. Nah udah gitu hilang, saya baca doa sebisa saya, wah ini mungkin mah lain, bukan lo orang, nggak mungkin jam segini soalnya kan malam. Saya baca doa sebisa saya, alhamdulillah hilang. Lama-lama saya ke warung beli kopi, saya beli kopi dulu mungkin sambil ngopi enak nih, sambil menikmati mancing. Nah itu kan deket warung, alhamdulillah itu masih ada warung buka, saya beli kopi dulu teh. Udah beli kopi, lanjut lagi saya mancing di situ. Nah lama-lama sambil ngopi di situ, saya kaget nengok ke belakang, kok ada kakek-kakek. Pertama nampak dulu di jauhan. Oh mungkin orang sini mungkin lagi buang sampah mungkin, tapi
serem itu, agak pakaiannya hitam, adat Sunda sini, bawa tongkat, berjenggot itu. Deketin ke saya, wah ngapain, mau ngapain, mau nanya apa? Itu nanya ke saya, Mas dapat belum? Saya bilang alhamdulillah dapat satu, Bah. Saya mau ngambil ikan, mau saya kasih tahu, tiba-tiba itu si kakek-kakek itu hilang gitu, hilang. Saya bingung, merinding juga saya. Aduh gimana nih, udah nggak karuan saya di situ teh. Ya udah lama saya mancing lagi. Saya wah ini mungkin, tapi beda kalau misalnya orang nggak mungkin udah malam gitu. Udah lama saya mancing lagi lah, kukus biarin masa bodoh. Saya sambil baca doa, tapi perasaan saya itu merinding, tambah merinding tuh nggak karuan merindingnya gitu, karena saya tujuannya mancing, memang saya hobinya mancing di situ, saya fokus mancing aja di situ, masa bodoh. Saya baca doa, alhamdulillah rasa takutnya hilang. Rasa takutnya hilang saya di situ. Udah lama saya situ lagi mancing, biar sekitar jam inilah malam itu, setengah 2 itu ada bau wangi itu. Ada bau wangi, ada orang lewat apa orang apa kok bau wangi. Mungkin ada orang lewat mungkin, tapi baunya wanginya beda, kayak bau wangi melati itu. Udah ini, wah ini baunya tambah wangi, masa bodoh. Itu bau wanginya hilang. Udah itu saya fokus ke joran saya mancing. Itu tiba-tiba di pas di atas deket rumahnya teman saya itu, namanya Pak Herman tuh, ada cewek 2. Malam-malam ada cewek, bingung. Wah jangan-jangan nggak bener ini. Saya fokus lagi mancing. Udah gitu saya mancing di situ, saya biarin aja masa bodoh lah. Itu tiba-tiba kok nggak ada, hilang gitu. Tapi perasaan saya beda lagi, ini mungkin bukan orang. Kalau orang nggak mungkin udah malam-malam gitu teh. Bisa bingung juga gitu teh. Gitu. Tapi alhamdulillah saya udah dapet. Tapi perasaannya saya udah beda, kayak orang mau pingsan apa gimana, kayak orang musaka mau meriang lah gitu. Perasaannya udah beda di situ teh, di Kali Cikapundung sini. Beres mancing, saya bersih-bersih dulu, cuci alatan pancing, saya benahin, cuci kaki, bersih-bersih, beres. Saya udah capek, udah ngantuk, saya tidur. Saya malamnya tuh mimpi aneh gitu. Mimpi ada ular besar, itu ular piton satu keluar yang dari kali itu, muncul dari kali itu, ada ular besar. Saya lari, wah ada ular besar. Tadinya saya mau mancing, waktu itu mau mancing, karena ada ular besar saya lari. Saya begitu lari, saya terbangun sadar, udah jam setengah 7. Saya main ke teman saya, karena saya mimpinya aneh, jadi saya ke teman saya namanya Herman itu, yang deket Kali Cikapundung. Udah gitu cerita itu siapa Herman itu. Saya udah cerita, memang di situ serem Mas, dulu tuh pernah kejadian. Memang di situ memang aneh, nggak sembarangan orang yang ke situ malam-malam, nggak ada yang berani, memang aneh-aneh itu kejadian. Kemarin juga kan ada yang kesurupan di situ, warga sini itu katanya kan. Udah gitu dulu pernah, katanya bilang sama saya, dulu pernah kejadian kakek-kakek itu lagi mancing, tiba-tiba tuh kecebur, karena dia nggak pulang, dicariin sama anaknya nggak ada sorenya. Udah gitu nggak ketemu. Terus besok harinya lagi itu tetangga saya ngimpi, katanya mimpi minta sesajen, katanya minta ayam cemani segala macem, udah dikasih sesajen, baru dia ketemu muncul gitu teh. Itu udah dicariin petugas, udah kemana itu nggak keluar, begitu udah dikasih sesajen baru muncul itu. Jadi minta sesajen? Iya minta sesajen. Sesajennya itu berarti ayam hitam? Ayam hitam, terus kudang garam merah, tembakau itu teh, sama tape tuh,
tapi itu baru bisa ditemuin jenazah itu udah melendung, udah keadaan melendung, udah bolong, udah bolong. Padahal baru semalaman itu udah bolong si jenazah itu. Karena di situ tempat pemancingan susah, nggak ada jembatan, itu kan kalinya kan agak lebar. Jadi kalau setiap orang mancing tuh nyebrang, akhirnya saya bikin jembatan di situ sama teman-teman bareng. Yuk kita bikin jembatan biar kita nanti kalau mancing itu mudah. Jadi kalau ada jembatannya mah. Jadi hitung-hitung kita ibadah aja gitu. Saya sama teman ada 3 orang bikin jembatan, udah saya nebang ini bambu segala macam, udah bang saya bikin jembatan di situ. Saya sendiri, teman-teman lagi beli kopi, masa beli kopi dulu, nanti ngopi dulu habis beres ini bareng-bareng. Saya hampir kepleset itu di situ, di sungai itu kan dalam itu, tapi perasaan saya udah beda, kayak ada yang narik gitu. Tapi tujuannya saya baik mah, alhamdulillah kayak ditolongin gitu. Tiba-tiba tangan satu tuh kayak bisa pegangan gitu. Anehnya tuh itu teh itu. Nah besoknya karena itu jembatan udah jadi kan, tempatnya udah enak tuh, udah ada jembatan, jadi mudah kan. Nah, besoknya lagi saya malam mancing teh, mancing malamnya, mancing berangkat jam berapa tuh habis sholat isya. Nah, saya mancing malam kan, kalau malam kan gampang tuh, lele-lele juga banyak gede-gede. Mancing malam, mancing udah gitu itu perasaan kayak beda, kayak dingin gitu, nggak karuan lah, pokoknya auranya beda, saya merinding semua gitu. Saya fokus mancing, itu ada suara ketawa-ketawa, saya lihat ke atas, oh mungkin itu tetangga, feeling saya fokus mancing lagi, biarin masa bodoh, ketawa lagi itu di atas ini alpukat, ini pohon alpukat itu di atas ningkring, itu penampakan itu. Bener itu, nampak itu serem itu, tuh kuntilanak kayaknya itu. Soalnya rambutnya panjang itu kayak begini nih posisi. Jadi ngeliatin saya merotot, saya jandain gini, nggak usah nakut-nakutin saya lagi hiburan. Doain saya aja biar dapet ikan, saya gitu sambil sendiri, biar biar saya nggak takut gitu. Saya sambil ini sambil mancing, saya udah lama saya sambil baca doa gini, sambil ini biar saya nggak takut. Itu hilang yang itu kuntilanak itu di atas alpukat, itu pohon alpukat ya. Kuntilanaknya itu sosoknya lagi duduk di pohon. Duduk sambil gini-gini tangan sama saya gitu, kayak ngajak bercanda gitu sama saya. Terus saya gini, nggak usah di atas, kamu doain aja saya lagi mancing, saya gitu, walaupun biar saya nggak takut gitu. Malam itu sekitar jam setengah 12-an lah, keadaan gerimis kecil gitu. Pas ini saya ke atas lagi, udah nggak ada itunya. Pas saya ngomong itu udah nggak ada, itunya udah hilang gitu. Terus lama saya sekitar jam setengah 1, perasaan udah nggak enak, udah dingin gitu, penyasaran, takut dapat lagi gitu. Setengah 1 saya ini, itu ada suara berisik, ada suara ketawa-ketawa, pokoknya berisik lah di situ. Ada suara ketawa-ketawa, ada yang gedor-gedor pintu itu di situ. Itu teh itu. Pokoknya banyak lah, rame kayak pasar lah di situ. Rame teh situ. Tapi beda perasaan saya itu, udah merinding semua. Terus saya di dalam hati, wah mungkin ini bukan setan ini mungkin gitu teh. Kalau sama saguling yang dulu dengan Cikapundung, Wah, tambah serem di sini. Kalau di situ kan sering kejadian aneh di situ. Sering nampak. Ini warga sini juga sering ngomong ke saya. Orang sampai geleng-geleng kepala sama saya, Mas, mau kemana, mau mancing? Memang berani gitu. Mau saya hobi mancing gitu. Karena suntuk, saya lagi nganggur, nggak ada kerjaan, daripada suntuk stres, saya ke situ mancing gitu. Gitu. Nah, Mas ini kan sering ngelihat penampakan ya. Pernah nggak ngalamin kalau misalnya
si sosoknya itu ngikutin ke rumah atau cuman pas di tempat pemancingan aja? Pernah waktu itu kan habis mancing itu, habis waktu ketemu sama kuntilanak waktu ketawa-ketawa gitu, gini-gini sama saya gitu. Saya sekitar ini kan saya pulang mancing. Kalau istri saya kan bisa ngeliat kalau itu, karena mungkin saudara dia katanya ada pernah dibuka matanya gitu kan, bisa ngeliat sosok-sosok makhluk halus gitu. Tiba-tiba istri saya itu gini-gini sama saya, bisik-bisik, kamu ada yang ngikutin katanya, bilangnya gitu istri saya. Mana ngikutin, kamu stres apa gimana, kamu ngimpi apa, gituin sama istri saya. Karena saya kesel capek ya ngomongnya ngelantur gitu kan, saya sambil marah sama istri gitu. Enggak, kamu ada yang ngikutin. Saya nggak percaya sama istri saya. Nih kalau nggak percaya kamu, sambil dipoto itu ada bayangan pas di gambar itu ada bayangan di belakang saya itu. Ikutin saya sampai ke rumah gitu. Tapi perasaan saya udah kayak orang kayak mau sakit gitu, kayak mau meriang gitu saya. Awalnya itu udah beda saya, gitu. Kalau yang sosok kakek-kakek pernah ketemu lagi nggak Mas? Atau cuman pas itu aja? Kalau yang sosok kakek-kakek mah sering gitu, sering nampak gitu. Cuman kata orang itu gak jahat, asal jangan sembrono lah di situ lah. Kalau misalnya mau hiburan ya permisi, assalamualaikum. Terus janganlah berbuatan kotor di situ, apalagi minum-minuman. Kalau mau mancing hiburan permisi lah. Ibaratnya kita tamu kan ngucapin salam permisi, assalamualaikum, punten kan gimana gitu. Itu sopan santun tata krama memang harus dipakai gitu. Itu ada yang ngomong ke sayanya gitu, namanya teman saya itu Pak Nundang gitu, Ustadz ini orang sini, orang deket kali itu rumahnya gitu, cuman sama saya dekat udah kayak saudara sendiri. Hmm. Nah, menurut Mas sendiri itu sosoknya lebih serem yang mana nih antara yang kuntilanak sama yang kakek-kakek tadi? Sosoknya tuh lebih serem yang kayak kakek, lebih sering gua melotot matanya sama saya sambil ngeliatin itu, melotot membawa tongkat gini melotot. Tapi saya minder juga ini. Wah, tapi perasaannya beda. Wah, ini bukan manusia, kayaknya setan mungkin gitu. Sebisa saya baca doa, tiba-tiba tuh nanya ke sayanya gitu. Kadang-kadang sering ngundang Mas, sering gini-gini sama saya. Cuman saya diem, nggak ini karena itu bukan manusia kan, saya diem gitu. Takutnya salah ke bawah bagaimana gitu. Dan memang tempat situ tuh, warga situ juga ngomong memang tempatnya tuh angker, bener-bener angker gitu. Terus sering kejadian aneh lah di situ. Jadi ini tuh mancingnya kayak di tengah sungai atau gimana sih Mas? Atau Di pinggir itu kan, pinggirnya itu kan lebar, jadi itu ada kayak ada ngucuran curug gitu. Cuman kalau orang situ bilang, tetangga situ bilang curug Cikapundung bilangnya, padahal memang nggak ada curug, paling sedikit gitu. Cuman memang aneh juga gitu di situ gitu. ya di situ? Memang ikan mah banyak di situ. Oh, Makanya orang penasaran, banyak yang mancing di situ. Teman saya juga kemarin orang Garut datang di situ mancing di situ. Udah mancing di situ main gitu. Kemarin orang Tasik juga silaturahmi gitu, tiba-tiba minta mancing. Jadi kalau orang udah ngelihat di situ tuh pengennya mancing terus di situ gitu. Kodanya tuh pengennya mancing di situ gitu. Berapa hari kemudian saya mancing lagi, pindah tempat di masih kali itu juga, kali Cikapundung kayak gitu. Mancing lagi di situ di dekat Keramba di situ sendiri saya kayak gitu. Saya nggak dapat kok, biasanya dapat, ini toh enggak gitu, nggak dapat saya mancing di situ nggak dapat. Sekitar jam 12 malam itu, biasanya kalau malam kan airnya tuh tambah kecil surut itu kok deres gitu, nggak hujan kok air deres gitu, tambah deres airnya kayak kayak banjir gitu. Urus kan susah, joran juga itu. Tiba-tiba tuh ada guling itu, saya liatin terus kok ada guling palit gitu. Kelihatan sih ambil senter karena keadaan gelap, itu malam kan gelap tuh. Ambil senter di tas, saya senterin, nanti tambah deket itu pocong itu.
Wah serem, saya mau lari gimana, ada airnya terus takutnya kejebur, situ kan dalam gitu. Saya tahan aja di situ, tahan. Padahal ini saya nyender, sambil nyender walaupun saya takut gitu, saya nyender di situ, diem gini, saya merem lah, sambil sambil merem gitu. Terus saya ini pejamkan mata, saya lihat lagi udah hilang gitu. Terus saya gimana ya, saya mau mancing lagi, saya lanjutin mancing lagi di situ, udah lanjutin mancing lah, lanjutin mancing. Perasaan juga mau pulang juga nggak enak, soalnya aneh, mancing juga nggak dapet dapet, udah gitu kejadian aneh-aneh gitu. Udah gitu saya lanjutin lagi mancing, itu ada suara gerem itu di belakang. Pokoknya serem lah di situ. Udah gitu saya nggak berani nengok ke belakang, udah keadaan udah berat, keadaan udah takut, gimana juga saya tahan di situ. Nah ini, nah itu saya baca doa lah bisa saya, alhamdulillah itu ada nggak ada suara lagi itu. Sekitar jam 1 saya udah pusing, udah mau pulang itu, jam setengah 1 malam saya sambil nunggu gitu, tiba-tiba ada nyala 2 gitu kayak mata gitu di belakang keramba. Saya senterin gitu, itu saya lihat itu nggak ada, tiba-tiba hilang. Wah ini nggak bener ini, udah mancing nggak dapet ikan, udah suara banyak, udah penampakan juga aneh-aneh. Akhirnya saya pulang teh ke ini, udah nggak karuan, saya udah aman gitu, udah nggak ada apa, saya pulang. Pas saya nengok ke atas sudah temen, saya langsung ngacir pulang ke rumah sekitar jam 1. Nah, Mas Muradi, ini tuh pertama kalinya saya ngedengar ada pocong ke bawah arus. Biasanya kan pocong itu nampakin dirinya kalau misalnya nggak di genteng rumah, di pohon pisang, di pohon randu, atau di kuburan. Ini tuh saya baru pertama kalinya ngedengar ada pocong yang lewat sungai ke bawah arus. Itu bisa diceritain nggak sih Mas gimana detailnya gitu? Benar-benar saya penasaran banget sama yang part ini gitu. Nah iya teh, itu kan pas saya lihat dari jauh tuh kayak guling ke bawah arus gitu. Saya ngambil senter karena keadaan gelap ya, saya ngambil senter, saya senterin gitu, kok tambah gede panjang gitu. Saya juga aneh gitu, panjang, udah deket itu kok pocong gitu. Itu melotot mukanya, serem banget ke saya gitu, udah keadaan airnya deres, padahal aneh, udah nggak hujan nggak apa, itu air deres, air dari mana itu. Jadi kayak mau banjir gitu, terus airnya gitu melotot ke sayanya, tambah serem. Saya kan walaupun saya takut juga, saya tahan gitu. Habis gimana lagi, dah air deras, mau lari takutnya kepleset kejebur nantinya, kan gimana lagi, bahaya kan. Udah gitu kan sungainya kan dalam juga. Udah gitu kan nggak lama kemudian itu di belakang saya itu ada gerem, kayak suara duk-duk, mungkin itu si pocong itu yang waktu di sungai itu kelihatan gitu. Oh, jadi di belakang Mas itu ada suara kayak melompat. Kayak lompat-lompat, kayak getar gitu, tapi kan saya nggak berani nengok karena keadaan takut kan, jadi saya tahan gitu. Gimana juga saya sambil merem, sambil ini gimana, saya walaupun saya takut juga, kalau orang lain mungkin pingsan lah, udah nggak karuan di situ saya teh. Iya, emang serem banget Iya tuh Mas serem banget di pengalamannya itu. situ, udah nggak karuan saya. Waktu itu kalau pocong nih ya, yang saya pernah baca, Iya. yang pernah saya dengar identik dengan bau busuk. Waktu itu ada bau-bauan gitu nggak Mas pas ngeliat pocong itu? Pertama mah bau ini kayak bau bangkai tikus pertama. Jadi saya lagi mancing tuh kecium, kayak saya lihat goblok nih ada bangkai tikus di mana, ganggu aja, saya lagi mancing enak-enak kok bau bangkai gitu. Saya lihat, cari, kan di situ kan ada rapah-rapah, itu ada sampah-sampah di pinggir, saya kotekin nggak ada apa-apa. Itu pertama kejadian saya ngeliat bantal itu kayak bantal palit gitu teh. Iya. Saya pulang teh karena udah nggak karuan, buru-buru pulang. Saya pulang itu nyampe di rumah itu saya nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus. Kalau merem gini kayak kayak di sudut pojok, kayak kayak saya ngeliat lagi gitu. Udah perasaan udah nggak karuan, tapi kayak saya mau meriang gitu. Herannya itu pas saya ngeliat itu,
pas ngeliat pocongnya itu nggak basah, kayak warna kecoklatan gitu teh. Gitu. Kainnya warnanya Kayak kecoklatan, coklatan gitu lah. tanah gitu Mas. Kayak kecoklatan serem pokoknya lah di situ. Gitu. Jadi tambah serem itu. Saya mau tidur pun nggak bisa, kayak terbayang-bayang terus gitu. Kebayang sosok pocong Iya, tadi. sosok pocong itu. Jadi selama seminggu saya terbayang terus karena saya di situ sering ini kejadian aneh. Jadi saya pray dulu lah seminggu, nggak bener ini, udah nggak dapet ikan, udah sering lihat kayak gini, ini mah hapus. Akhirnya saya pray lah selama 2 mingguan saya nggak mancing ke situ, paling kalau mancing ke lain lah. Istirahat dulu dari Ya mancing. istirahat dulu mancing gitu teh. Ya Mas, tadi di cerita Mas, kain yang pocong itu nggak basah. Aneh juga ya, soalnya logikanya kan kalau misalnya kena air pasti basah. Itu gimana ya Mas ya? Nah iya itu makanya saya bingung juga, itu kan itu tuh waktu saya lihat itu ke bawah arus itu kayak warna kecoklatan gitu si ini pocong itu, pokoknya serem. Nah, lama itu udah ini kok air surut gitu teh. Oh jadi pas. Kayak bawa jenazah aja gitu, saya herannya gitu, kayak buat malitin jenazah aja gitu teh. Oh jadi air itu tiba-tiba deras pas pocong itu lewat. Surut lagi. Pas setelah pocong itu lewat, airnya kembali surut. Kembali surut gitu. Istilahnya kayak buat malidin jenazah. Gitu. Iya teh, suka heran. Udah lama kemudian karena udah surut, saya udah lewat lah, bisa lewat gitu, tenang saya pulang gitu teh. Oh kayak gitu berarti istilahnya ya, saya ulang nih ya, kayaknya itu tuh airnya tuh kayak seolah kayak buat malidin pocong itu ya. Iya kayak buat malidin pocong itu ya, bener teh, aneh lah pokoknya di situ. Tiba-tiba surut lagi ya, aja tiba-tiba ya. surut lagi gitu. Padahal waktu itu nggak hujan sama sekali Mas. Enggak, itu makanya saya heran itu. Beres dari situ kapan mancing lagi Mas? Udah lama ini karena saya sering kejadian aneh gitu, saya pray dulu lah. 2 minggu kemudian saya mancing di situ teh, mancing lagi di situ. Udah mancing, tiba-tiba tuh kok saya dapat lele yang gede, mungkin adalah 5 kiloan gitu. Kan teman-teman saya itu pada mancing tuh sejajar gitu. Tiba-tiba sama pada dapat itu, pada dapat semuanya gitu. Setelah kejadian itu gitu. Bukan cuma saya aja, banyak yang dapat lelenya gitu. Terus kemarin lagi ada yang nanyain, itu teman saya namanya Yono, Mas kemana aja 2 mingguan nggak mancing? Enggak, HP dulu saya nggak saya ngomong ke teman saya teh, dicariin nggak ada, kirain teh kerja, enggak ada di rumah gitu. Wah banyak yang dapat di sini mancing selama 2 minggu, ada ikan mas, lele campur, ada nila campur di situ teh gitu. Oh jadi semenjak kejadian iya itu, aneh itu, banyak tiba-tiba yang dapat. jadi banyak yang dapat. Iya. Terus saya juga dapat yang gede, mungkin 5 kilo ya ada, 5 kiloan. Terus saya setiap mancing lagi dapat bagus terus di situ. Semenjak ada kejadian itu gitu, saya aneh juga. Memang sih di situ memang ada yang cerita gitu, dongeng itu dongeng. Katanya ada ikan apa di situ katanya. Bukan ikan benar, ada yang bilang siluman segala macam. Kalau saya dapat mah dimakan, digoreng ya, udah kelihatan ikan teh. Ada yang bilang kalau ada, Mas kalau dapat ikan gede dibalikin lagi. Kemarin tuh teman saya dapat ikan, mimpi suruh balikin. Kalau saya mah enggak, alhamdulillah enggak ada apa-apa, alhamdulillah. Saya juga aneh itu, 5 kilo mah ada lele. Iya. Karena saya siangnya mancing dapat yang gede, saya nyoba memberaniin diri. Saya nyoba malam, mancing malam. Berangkat jam 6:30 lah, habis sholat isya. Saya berangkat di situ. Udah gitu mancing di situ kok nggak ada yang nyenggol, itu ikan biasanya banyak yang loncat, nggak ada gitu. Tiba-tiba saya kesana, saya senterin, ada suara dulu ngerung di belakang saya, gitu. Wah apa, saya kaget, udah merinding, badan udah nggak karuan. Takutnya itu kejadian lagi yang kayak kemarin gitu. Saya sambil
takut ambil senter di tas. Senter karena posisi jalannya susah kan, sambil ini saya ke atas itu kan di pojok sana itu ada pohon bambu itu ada tinggi hitam, itu saya giniin, itu kelihatan ininya, mukanya itu rusak banget gitu, sedangkan matanya itu juga udah copot satu, yang pokoknya serem lah di situ. Udah gitu saya saking paniknya, saya mau lari ke sini, dah airnya deras gitu, saya kepleset, senter saya jatuh gitu. Udah gitu dalam bawa palet sana, udah nggak bawa senter lagi, nggak ada serep. Akhirnya saya mojok aja di pinggir, saya diem karena airnya deras lagi. Saya di dalam hati saya itu udah kepikiran, udah nggak karuan, takutnya tuh kejadian yang kayak kemarin. Orang kemarin aja paniknya belum hilang-hilang, kebayang-bayang juga terus tiap tidur gitu. Jadi Mas, ini tuh airnya tiba-tiba deras lagi. Iya teh, tiba-tiba tuh air kok deras gitu, udah deras. Saya diam karena takutnya itu kejadian yang kayak kemarin. Saya udah diem ini karena sambil gimana lagi, dah mau ini juga senter saya udah jatuh gitu, di ini udah nggak bisa diambil lagi, saya serep juga nggak bawa gitu. Saya diem gitu, diem di pojok itu, diem lama-lama saya itu kok tiba-tiba air surut lagi gitu, airnya surut gitu. Karena air udah surut, saya sambil pelan-pelan saya pelan-pelan pulang. Itu ada suara duk-duk di belakang saya mau ngambil senter, udah nggak ada senter, senternya tadinya udah jatuh gitu. Itu ada suara duk-duk ikutin saya di belakang teh, di gimana lagi dah, misalnya mau ini takutnya saya kepleset kejebur gitu. Itu ada suara kayak apa? Duk-duk tuh apa, loncat maksudnya? Kayak ada pocong aja di belakang saya, jadi kayak duk-duk ngikutin saya gitu. Cuman saya senterin nggak punya senter lagi, saya nggak bisa nengok ke kanan kiri, nggak bisa, perasaan udah berat gitu. Takutnya pocong lagi. Takutnya pocong lagi kayak kemarin, yang kemarin juga masih ini, kejadian kemarin juga masih kebayang-bayang gitu kan, udah ini lagi gitu. Tapi perasaannya ngarah ke sana ya? Iya. Sosok pocong lagi yang ngikutin. Dari arah belakang, jadi kerasanya. Menurut saya tak kayaknya ngikutin di belakang, soalnya ada suara duk itu di belakang saya gitu. Cuman saya nggak bisa ngeliat apa-apa, cuman saya jalan aja pelan-pelan. Lama kemudian saya udah nyampe ke jalan tuh, udah rame banyak orang. Alhamdulillah saya udah pikiran udah tenang gitu, udah banyak orang gitu. Setelah itu saya pulang ke rumah, istri saya tanyain kenapa kamu Mas mukanya pucat begitu. Saya bilang sama istri, ini ngeliat lagi, diganggu lagi kayak kemarin itu, ada kejadian aneh itu. Pokoknya saya mau ngomong sama istri juga udah berat, mau ngucapin juga udah berat gitu. Terus istri saya ngomong, kenapa nggak pindah ke tempat lain lagi? Terus saya jawab, soalnya kan saya penasaran, kemarin juga dapat lele gede di situ, saya penasaran di situ, maka saya nyoba. Udah lama, udah tenang, saya pindah yang main di Curug gitu. Di Curug ya, feeling saya mah udah nggak ada apa-apa gitu. Dan gitu saya pindah lagi ke situ, saya lanjutin mancing ke situ dah. Memang kan ada di situ, pada loncat juga ada di situ. Udah ini saya mancing tuh, udah lama sambil nyantai lah, karena saya di situ ada yang loncat kan, saya penasaran, takutnya ada lagi lebih bagus lagi yang dari kemarin. Saya nggak lama ke warung dulu lah sebentar sambil ngopi, kalau nggak ngopi mah nggak enak. Saya beli kopi di warung, di situ kan ada dekat warung di Pasti Kali. Udah beli kopi, udah bikin kopi, bawa saya ke situ lanjutin mancing sambil ngopi gitu. Itu ada kayak suara gamelan.
kok ada suara aneh lagi gitu, ada Sunda lah, ada Cina, ada suara gamelan. Saya lihat ini, saya sambil saya lihat, saya dengerin, tambah tambah lama tambah itu tambah deket ke saya tuh, tambah gede suaranya, tambah gede tambah gede pokoknya suara gamelannya kayak gitu. Saya kan walaupun panik, saya kan tetap aja saya berdoa minta sama yang kuasa, orang saya punya Allah gitu, saya berdoa sebisa saya. Itu saya lihat tuh ada cewek pakai kebaya merah itu. Wah, ada cewek itu. Saya sambil berdoa ini, sambil doa. Itu di belakang saya itu ada suara. Bernama dia. Itu bahasa Sunda, saya mah nggak bisa Sunda. Makanya apa itu ya, mungkin bentak saya apa gimana gitu. Itu yang di belakang saya itu teh, itu pakai bahasa Sunda. Oh, ada yang ngebentak di Iya, belakang. bentak saya. Apa tadi kata-katanya? Kernaon maneh di dia. Oh, baik gitu. Artinya lagi apa kamu di sini Oh ya? gitu teh, saya nggak tahu bahasa Sunda sih, itu bentak saya, mungkin marah apa gimana gitu. Akhirnya karena di situ udah ini, saya pulang gitu, pulang ke rumah. Dan gimana lagi kalau saya juga hobinya mancing kan, walaupun kejadian gimana, yang penting saya percaya aja yang kepada yang maha kuasa gitu. Saya hobi mancing gitu, walaupun saya pernah kejadian yang aneh-aneh, tetap aja mancing bandel gitu. Walaupun istri ngomong gimana juga, tetap aja teh mancing ya situ. Prinsipnya Mas ini bagus banget ya. Bisa Iya. kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasannya apapun yang terjadi, kita percayain aja sama Tuhan Sang Pencipta. Yang kuasa teh. Ya. Karena kemarin saya diganggu, saya ngajak temen di situ berdua sama temen saya teh mancing lagi di situ. Ah, dari jauh tuh kok rame gitu. Pas saya deket, itu ada apa, orang kirain saya itu orang berantem gitu. Terus tetangga saya ngomong, terus ada teman saya juga di situ ngomong, si Pak Hermannya, Mas itu ada orang yang kesurupan, tadinya mau mancing, mau jebur di situ, kalau nggak ditolong mah kayaknya manjebur, udah bencol ini, udah mau jebur nih, udah kebentur sama batu, ininya udah pada bencol gitu teh. Udah lompat. Iya, mau lompat. Jadi kalau misalnya nggak langsung ditolong ya mungkin bunuh diri di situ. Kayaknya mau bunuh diri, udah nggak sadar gimana lagi, udah kesurupan gitu. Pokoknya sering aneh-aneh di situlah gitu. Kalau nggak punya hati yang bersih, sering berdoa, pokoknya kalau ada pikiran kosong aja pasti masuk gitu, kesurupan. Tapi Kalau Mas bisa sendiri situ. nggak pernah kesurupan di sana, Mas? Alhamdulillah. Saya mah atas izin Allah gitu, saya mah percaya sama yang kuasa, sebisa saya berdoa. Alhamdulillah, walaupun kalau lihat penampakan mah sering, tapi kalau masalah kesurupan alhamdulillah enggak saya gitu. Karena niatnya baik Ya, untuk niatnya menyalurkan baik hobi saja. gitu. Kalau orang kesurupan kata orang kan kalau pikiran kosong, ngalamun kan gitu. Kalau saya mah alhamdulillah enggak pernah teh. Oh ya Mas, Mas ini kan sering diganggu ya sama makhluk yang tak kasat mata. Kalau selain pengalaman Mas, ada nggak sih teman Mas juga yang suka diganggu? Ada namanya Iwan. Itu Sering. gimana Mas kejadiannya? Jadi gini, kalau yang si Iwan itu kan nggak pernah mancing malam karena dia punya penyakit asma gitu. Kalau malam kan banyak angin, kurang bagus juga gitu. Kalau saya mah mancing malam udah biasa gitu. Nah, ceritanya itu habis sholat duhur, dia mancing ke sungai gitu. Tiba-tiba itu kayak orang berdiri gitu, kayak bayangan berdiri gini, gede tinggi, itu mungkin yang nampak kemarin-kemarin waktu sama saya, mungkin liatin aja gitu sama teman saya gitu, liatin siwan terus ini, tapi dia mancing terus, mungkin sekedar halusinasi saya, mungkin itu si Iwan ngomong ke saya sama saya gitu, mungkin sekedar halusinasi saya. Nah, si Iwan tuh dilanjutin mancing katanya. Nah, udah gitu si Wan bilang katanya ada yang lewat-lewat di belakangnya gitu. Ada yang ganggu aja, yang lewat, kalau ada angin kenceng segala macem, kayak mau hujan, padahal emang enggak. Masa siang jam 1 enggak hujan kan, enggak, kalau orang ininya juga ini enggak ada apa-apa gitu teh. Jadi banyak banget ya Mas sebenarnya kejadian yang terjadi di Sungai Cikapundung Banyak ini. teh, banyak ya. Itu tiap tahun suka ada aja ya Tiap katanya ya Mas tahun kejadian. tuh pasti bawa korban gitu.
bawa korban ke situ. Pokoknya ada lah ini setiap tahunnya. Memang orang warga situ memang bilang memang cukup angker, lumayan sih tempatnya juga di situ. Kalau ke atasnya itu kan salurannya itu kan kali ini Babakan Siliwangi gitu, makanya kejadian-kejadian aneh-aneh pun nggak heran, soalnya kan kesananya juga ke Cimbuluit, itu arah saluran ke Cimbuluit. Terus sering juga kan kejadian aneh, sering ada yang mau loncat bunuh diri. Makanya kan kalau kejadian ini nggak, kalau angker kan nggak aneh lagi, soalnya kan sering ada yang mayat meninggal di situ teh. Oh, mayat meninggal ke bawah arus Iya, itu ke ya. bawah arus. Pokoknya sering sering inilah buat bunuh diri di situ. Makanya kan mungkin karena sering ada yang mati di situ, jadi arwahnya gentayangan, makanya angker pun nggak aneh gitu. Soalnya air sih ya Mas, Iya, air itu kan katanya jadi salah satu tempat yang disukai oleh iya, makhluk halus kayak gitu. iya, Jadi nggak heran sih ya kalau Sungai Cikapundung ini emang serem. iya teh. Sempet nih ya, saya juga ada dulu pernah dengar cerita dari almarhum nenek saya. Hmm, Waktu itu almarhum nenek saya juga pernah iya. ngeliat ada jenazah tuh lewat gitu, maksudnya ditemuin di dekat aliran Sungai Cikapundung ini. Itu tuh waktu saya masih kecil. Oh, Jadi emang kayaknya bukan di zaman Mas aja, emang dari iya, zaman dulu juga Sungai Cikapundung ini udah terkenal gitu iya, akan kemisterian dan iya. seremnya gitu. Jadi cukup angker di situ ya teh ya. Iya. Nah, Mas Muradi, sebelum kita tutup podcast kita malam ini, ada pesan-kesan nggak? Atau misalnya ada saran untuk para pemancing, terutama pemancing yang suka mancing di malam hari, itu ada nggak, Mas? Ada teh. Gimana, Mas? Boleh? Pokoknya buat teman-teman saya untuk memancing malam semuanya ya, intinya jangan panik. Kita tetap pertama berdoa, percaya sama yang kuasa, jangan sampai pikiran kosong. Soalnya kalau pikiran kosong mudah kesurupan, nanti takutnya malahan kejadian aneh-aneh gitu. Dan para semua warga jangan sembarangan buang sampah ke sungai. Jagalah kelestarian kita bersama-sama. Bagus banget, Mas, pesan dan kesannya. Sehat terus ya, Mas Muradi sekeluarga. Intinya yang saya tangkap, jangan sampai ketakutan kita mengalahkan hobi kita. Betul, Mas? Iya betul teh. Sehat selalu ya Mas Muradi Amin, sekeluarga. amin, amin. Jangan kapok untuk main lagi ke Deadmiss. Kalau misalnya nanti punya cerita serem lagi, mampir-mampir lagi ke Iya, sini. amin teh, makasih Terima teh. kasih sekali lagi Sama-sama Mas. teh. Terima kasih untuk sahabat Deadmiss yang sudah menonton cerita dari Mas Muradi ini sampai selesai. Semoga bisa diambil hikmah dan pesan kesannya ya di dalam cerita ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di podcast kami. Mohon maaf juga bila ada hal yang tidak berkenan. Semoga kedepannya kami bisa menjadi yang lebih baik. Rasakan, lihat, dan dengarkan cerita kami. Mereka ada di sekeliling kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.